Assalamualaikum Pak Syuhada. Waalaikumsalam, Pak. Oke, mohon maaf ya Pak Syuhada, malam ini nanti sama Mas Hendri, ini silakan nanti mau sharing-sharing terkait jurnal, terkait machine learning bisa silakan. Silakan dikeruk sampai dalam Pak Syuhada. Siap, Pak, siap. Iya, ya. Ini saya serahkan ke Mas Hendri, silakan Mas Hendri. Saya izin live aja ya. Ya monggo, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Wicaksono dan Pak Suhada. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya Pak Suhada. Mohon izin perkenalkan dulu terlebih dahulu Pak Suhada, saya Hendriata Herianta, salah satu juga tutor ya sebenarnya di Sibermuni di beberapa mata kuliah di prodi Sistem Informasi dan Informatika. Nah juga nih Pak Wicak ini juga sebenarnya sedikit berlebihan ya mengenalkan saya dengan Pak Syuhada, sedikit harga ini punya ekspektasi yang tinggi nih dari saya. Tapi mungkin kedepannya ketika ada diskusi yang berkembang dengan Pak Syuhada mengenai materi pada pertemuan hari ini ataupun di luar materi, itu silakan di Pak Syuhada. Ya, sebelumnya ini saya juga jika sudah disampaikan ke Pak Wicak mengenai pertemuan malam hari ini, sebenarnya ini kalau saya posisinya ya ini hanya suplemen ya. Tapi mungkin sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mungkin kita awali dengan mengucapkan semangat terlebih dahulu dan doa. Semoga nanti diskusi kita ke depannya Pak Syuhada kita dipermudah dan diberkahi di Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Syuhada, ini saya kebetulan nih Pak Syuhada ini dadakan juga nih Pak kasih pertemuan dengan Pak Syuhada juga, karena dan malam hari ini juga kebetulan saya masih ada rapat hadis jam 8 untuk pelatihan di UMY, juga nanti ada kelas, jadi mungkin jam 8 ada kelas sama profesor saya di UMY secara Zoom juga kebetulan. Jadi mungkin pertemuan singkat hari ini cepat harapan saya nanti mungkin bisa lebih efektif. Nanti ada mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai kesulitan Pak Syuhada mengenai topik kesulitannya, nanti kita diskusi tektokan aja gitu. Karena mungkin beberapa materi juga saya nggak menyiapkan secara secara persiapan materi pada hari ini, tapi nanti saya akan sedikit siap. Saya lompat ke GitHub saya aja nanti, atau di repositori yang saya sudah sempat buatkan juga untuk beberapa pertemuan mengenai pengenalan mesin learning. Karena ini sebenarnya data science dan mesin learning Pak Syuhada, ini salah satu topik yang bersinggungan. Jadi kalau di dalam dunia praktisi ya, atau yang memang engineering di bidang data itu ada beberapa klasifikasi. Nah ini mungkin saya mulai dari sini. Saya mungkin sedikit share. Jadi sebelum nanti mohon maaf Pak Syuhada, ketika ada langsung pertanyaan gitu ya, itu nggak apa-apa Pak Syuhada, silakan langsung disampaikan atau di interupsi, itu dipersilakan. Ini saya share dulu. Ya, oke. Sudah terlihat ya Pak Syuhada di layar di sini ya. Ya, oke. Nah, ini di saya. Nah, di sini nih Pak Syuhada. Kalau Pak Syuhada bisa lihat, ini foto besar dulu. Ini ganti. Nah, jadi sebenarnya lingkupnya data engineer itu saling bersinggungan. Hanya scoop scoop dari pekerjaannya mungkin sedikit ada yang perlu ditoleransi. Ada beberapa scoop yang
ternyata ini skopnya bukan di data science tapi di machine learning atau di data engineering. Nah, ada yang skopnya ternyata sebenarnya mereka tuh ya satu flow pekerjaan aja. Dari kalau misalnya kayak mau mendevelop sistem gitu ya, ada yang pihak back end, front end, ada yang pihak cloud. Itu kan mereka masing-masing punya apa ya, punya disiplin ilmu yang masing-masing ya. Tapi kalau dalam satu software house development itu ya mereka ujung-ujungnya juga berintegrasi satu sama lain. Nah, sama dengan data. Jadi kalau yang mata kuliah ini data science dan yang sebenarnya hari ini kita masuk ke pengantar machine learning, itu sebenarnya mereka sama satu flow pekerjaan. Kalau misalnya di data warehousing gitu, seperti kayak misalnya kalau di Indonesia tuh punya Litbang Big Data kayak BRIN itu punya Litbang Big Data, itu yang software house juga, mereka menyediakan apa ya, ekosistem kita sebagai peneliti, kita sebagai engineer itu menyediakan atau memprovide data-data dan memvisualisasi data atau memberikan model-model. Atau misalnya kalau yang terkenal itu kalau di sini saya tulis itu sini ada Kaggle. Nah, ini kalau mungkin Pak Syuhada familiar, aduh ini saya ya ini. Nah, ini juga salah satu apa ya, startup atau software house itu yang di dalamnya itu kumpulan para data science atau machine learning engineering atau data geeks lah ya, yang quote unquote, yang mereka memang pekerjaannya itu mengolah data, mengumpulkan data, menormalisasi data, memodelkan data, bahkan mengimplementasikan data-data, mengimplementasikan hasil normalisasi datanya ke pemodelan machine learning, pemodelan atau implementasi ke apa ya, ke website, ke mobile ya. Yang paling terkenal sebenarnya untuk memudahkan menganalogikannya tadi itu yang ChatGPT. Jadi ChatGPT itu juga satu apa ya, produk. Aku lagi ngajar maaf ya Pak Syuhada, tadi ada interupsi sebentar ini karena lagi ada gitu. Jadi tadi informasinya mengenai apa ya, to make long story short lah intinya ya, yang data science dan machine learning bedanya apa sih tadi ya, sebenarnya itu poinnya aja yang mau dijelaskan, bahwa kalau data science itu adalah kelompok orang yang memang kalau kita ngomong flow pekerjaan itu tugasnya mereka itu adalah scraping data atau mengumpulkan data sebanyak mungkin, kemudian mereka menormalisasikan data. Jadi paradigma sebagai data engineer itu tadi ya, yang tadi disampaikan di awal, bahwa sebenarnya itu data science, machine learning, data engineer itu satu flow pekerjaan, tapi mereka punya scope pekerjaan masing-masing. Nah, kalau data science ini scope-nya adalah mereka scraping data, kemudian mereka menormalisasi data dengan metode-metode normalisasi data, misalnya menggunakan regresi linier atau menggunakan analisis statistika untuk bisa menyiapkan data itu siap untuk kita olah, olah di pemodelan machine learning. Nah, ini nih ketersinggungannya ke machine learning ini, bahwa kalau machine learning ini adalah teman-teman engineer yang membuat pemodelan tingkat lanjut atau pemodelan pintar lah, pemodelan AI yang bisa diimplementasikan ke software seperti ChatGPT, seperti apa lagi sekarang BART ya, atau Gemini atau Copilot, ataupun AI yang banyak banget sekarang aplikasi AI yang sedang happening gitu. Jadi nanti topik machine learning-nya ini apa, kalau masuk nanti ke pengantar machine learning atau masuk ke dalam materi machine learning, nanti kita banyaknya adalah mempelajari pemodelannya. Bagaimana kita dari data yang sudah bersih ini, yang sudah ternormalisasi data ini kita coba gunakan untuk membuat atau mengetes pemodelan machine learning ataupun neural network itu diimplementasikan di software ataupun website begitu ya, website ataupun di mobile begitu. Nah, saya coba izin. Nah, ini salah satu contoh. Ini portal Kaggle. Ini portal
eh, para data engineering ini. Jadi di sini tuh ada dataset gitu. Jadi Pak, bisa lo Pak. Sebenarnya nggak kayak aja ya. Ini coba saya cek di kita dulu. Saya share screen. Feedback dari yang dan hasilnya kita ini yang di GitHub saya itu saya sudah sematkan. Ini mungkin nanti Syuhada juga bisa akses GitHub-nya saya ini. Dan nanti smart pengaruh yang sering walking ini apa kita cari ukur yang itu adalah ini paling kalau yang bilang itu dua kalau itu kan lebih kembali. Oke. Ya di sini tadi ya. Jadi tidak hanya Kaggle, aplikasi-aplikasi banyak sekali. Kalau ini seperti Kaggle, Hugging Face, dataset dari Google, ini juga bisa diakses apapun di sini. Ataupun tidak terlepas di web ini aja, untuk mencari data yang sudah bersih, Pak, ya, data yang sudah ternormalisasi tadi, yang sudah melalui proses data science tadi, pre-processing data kita bilang. Itu kita bisa ambil dari sini nih, misalnya data kebutuhan apa ya, misalnya kalau kemarin saya berkesempatan untuk mengolah data pasien stroke. Jadi saya buat pemodelan, nama datasetnya ini. Contoh nama datasetnya ini. Namanya Torgo dataset. Nah ini saya bisa dapatkan ini di jurnal juga. Mungkin sebenarnya Pak Syuhada juga akan sudah familiar ya dengan metode apalagi sebagai akademisi juga. Kemarin juga saya disampaikan ke Pak Wicak juga, Pak Syuhada sendiri kan juga sebenarnya sudah sedang S3 begitu Pak ya. Jadi saya punya saya asumsikan memang sebenarnya ilmu yang saya diskusi yang saya sampaikan ini apa yang sedang kita diskusi bersama ini sebenarnya mungkin Pak Syuhada sudah lebih advance gitu. Tapi ini dari kacamata atau kasana ilmu sebagai untuk point of view peneliti di background ilmu informatika gitu ya Pak ya. Nah ini saya dapatnya di sini nih. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa saya dapatkan datasetnya di jurnal-jurnal. Jadi beberapa jurnal-jurnal yang membuat merumuskan dia mengkoleksi dataset itu juga menjadi jurnal sendiri. Jadi paradigmanya kalau kita sebagai peneliti di bidang machine learning, data science itu sebenarnya banyak banyak strategi kita untuk bisa menulis paper ataupun menulis artikel mengenai topik ini, bersinggungan topik ini, bahkan dari dataset juga bisa, dari processing dataset atau nanti cara kita mengolah data atau metode-metode normalisasi data atau metode-metode segmentasi data. Itu baru data aja itu, mengkoleksi data juga. Nah, itu baru masuk ke pemodelan. Bagaimana nanti kita bertemu dengan istilahnya metode one hot encoding atau metode CNN, metode pemodelan juga bisa jadi kita sendiri. Jadi ya tadi data yang sudah clean ini sangat terbuka nih, open source dan bisa di-download. Ini bisa kita download. Jadi ini salah satu data di Sakti ya Pak, data pengusap Elo. Jadi kemarin tuh di penelitian saya dengan beberapa dosen di UNI itu membuat pemodelan untuk mentranskrip
korpus data Pelo. Jadi kita bisa tahu ketika dia dalam kondisi Pelo dan mengucap kata apa, nanti bisa tertranslasi di komputer. Begitu. Model machine learning-nya. Nah, itu nanti kita kemarin juga menggunakan standar pemodelan yang sudah kami lihat juga sebenarnya menggunakan CNN. Nanti juga terminologi kayak CNN, KNN, HNN, GM, ANN, dan support factor machine juga SPN, random tree, random forest. Nah, itu pemodelan yang banyak sekali nanti yang mungkin pertemuan seharusnya di machine learning ya, nanti yang banyak kan concern yang kita kulik begitu. Tapi untuk pengantar itu mungkin sedikit overview lah mengenai machine learning. Selamat datang Pak Maulana. Mohon izin nanti saya lanjutkan ya Pak Maulana. Ini tadi kita sudah membahas mengenai paradigma untuk perbedaan data scientist dan machine learning engineering. Nanti bisa mengikuti atau materi yang tadi kita diskusikan di belakang sampai dengan sekarang mungkin bisa belajar. Oke, saya lanjutkan lagi Pak Syuada. Mungkin di sini mengenai ini dulu mengenali data dan machine learning Pak Syuada, mungkin ada yang ingin didiskusikan begitu Pak, atau ada yang ingin komentar begitu Pak? Izin Pak, ini menarik Pak terkait machine learning ini. Tadi kan Bapak sampaikan sempat melakukan penelitian Pak ya, atau sudah jadi? Sudah dipublish? Sudah dipublish Pak. Kalau boleh di-share Pak supaya dari tinjauan artikel yang sudah terbit itu saya bisa pelajari, oh ternyata machine learning ini seperti ini. Oh gitu. Kan lebih ini Pak, praktis tuh. Ya benar. Oke, bisa. Jadi ini saya publish di jurnal JRC ini Pak. Itulah alhamdulillah Scopus Q3. Boleh di-share Pak? Ya, ini saya buka laman JRC-nya masih bisa saya sendiri. Masih loading. Saya mau tanya nih Pak. Iya, nggak ada. Saya akses dari pemerintah. Lebih banyak pengalamannya ini mengenai jurnal begini karena secara strata pendidikan saya juga sebenarnya di bawahnya pasti ada sebenarnya. Oh enggak Pak, ini kan saya belajar di bidang informasi. Ya, ini saya ini yang posisinya belajar Pak. Sama-sama belajar nggak sama Mas Yari. Ini saya coba cari dulu ya. G3 ya. Ini atau nyanyi. Kita punya sedikit agak berbeda ya. Dan dari sini juga nanti kita lihat apa metode-metode apa yang saya pakai, gimana datasnya, gimana saya preprosesing datanya, gimana saya teknik mengambil datanya, kemudian implementasinya, kemudian novelty-nya apa yang diberikan ini. Ya kan. Kita ambil semua di tempat. Pertama kenapa lagi saja. Oke, ini saya langsung gerak dari laptop saya. Udah keluar ya? Ya. Nah, pendekat dulu.
Misalnya, ini mohon maaf nih Pak, kalau misalnya tulisan saya ternyata ada nggak seproper punya Mas ada ini. Enggak juga Pak. Saya mau lihat ini Pak di metode. Itu kan di metode ada semua langkah-langkahnya. Ya benar. Sebenarnya kalau penulisan itu kan tidak terlepas dari IMROT Pak ya. Introduction, Method, Research, Analysis, and Discussion Pak. Itu juga yang sebagai peneliti. Nah ini saya metodenya di sini. Nah, kebetulan ini ya, purpose metodenya ini. Saya bikin voucher begini. Ini itu sebenarnya dari pemodelan itu, ini kan saya buat pemodelan pengucap relo vokal vowel ini dan kata utuh, korpus utuh gitu. Jadi saya buat kelasnya ada 4 kelas. Nah, nanti kalau di machine learning, kalau machine learning itu sebenarnya di materi ini juga ada sih pembahasan mengenai apa itu klasifikasi atau mengenal unsupervised machine learning, supervised machine learning, ada yang namanya klasifikasi, ada yang namanya regresi, ada yang namanya clustering. Nah, di sini saya fokusnya jadi klasifikasi nanti. Jadi di machine learning itu juga ada yang forecasting juga. Forecasting itu kayak memprediksi suatu data, himpunan data untuk output yang akan datang gitu. Kurang lebih mengikuti forecasting. Jadi yang ini saya fokuskan di klasifikasi. Sebenarnya ini memang pertemuan di machine learning ini kan ini saya coba untuk compactkan aja Pak, karena memang ini masih pengenalan Pak ya, masih brief produk. Nah ini saya di klasifikasi, jadi menggunakan machine learning dari data yang sudah terlabel, itu nanti kita bisa klasifikasi itu. Atau dalam konteks ini saya sudah bisa mentranslasi pengucap velonya sebagai kelas klasifikasi di sini. Jadi saya buat pemodelan kelasnya dan ini saya implementasikan ke ini machine learning atau saya embedded, saya program, saya implementasikan pemodelan itu ke microcontroller. Jadi ketika sebenarnya kalau judul besarnya itu saya ngambilnya yang develop suara velo itu biar bisa untuk jadi navigasi alat pasca strum itu. Alat yang aplikasi pasca strum. Jadi itu software dan pemodelan machine learning-nya dijadikan di paper ini, gitu Pak. Jadi dataset saya olah menggunakan Tor2 tadi, ataupun bisa menggunakan UI speech juga, dan beberapa data yang saya himpun dari subjek, bukan subjek sehat, bukan subjek sakit, melainkan subjek sehat yang artifisialkan suara velo itu. Jadi nah itu sebenarnya itu juga jadi batasan masalah saya di itu. Jadi perkembangan kedepannya juga pemodelannya bisa lebih ditingkatkan lagi dengan data dari subjek yang sakit langsung gitu, atau clinical trial langsung dari subjek yang sakit. Nah itu jadi saya buat pemodelan dari itu dan mencampur data tadi. Itu proses saya scraping data, kemudian saya normalisasi data. Itu saya ada tahap di sini normalisasi data itu saya buatkan dia itu jadi menggunakan metode Fourier FFT atau SPFT, Short Transform Transform. Itu salah satu metode dari banyaknya metode normalisasi data ataupun reprocessing data. Itu pun juga ini kan skupnya audio. Nanti kalau inputnya berupa audio, kalau inputnya berupa citra gambar, itu sudah beda lagi teknik reprocessing datanya. Kalau dia berupa banyak misalnya kayak gelombang longitudinal atau banyaknya amplitude di suatu gelombang begitu juga. Itu kita bagaimana sebagai data itu mengelola data itu beda lagi nah jadi dari sini, nah ini saya pemodelannya menggunakan CNN. Nah ini yang kita omongin nanti di machine learning adalah kita mengoprek ininya nih. Jadi scope data science tadi adalah menyiapkan data sampai dengan normalisasi data ini. Kemudian machine learning engineering atau machine learning engineering itu dia menyiapkan pemodelan datanya. Data itu kita gunakan metode apa ini yang biar skor dari
Kalau di sini dokumentasinya pakai confusion matrix. Nah itu juga nanti tuh ada lagi tuh pembahasan mengenai dokumentasi dari machine learning itu nanti bisa menggunakan banyak dokumentasi, bisa effort score, bisa menggunakan parameter confusion matrix dan sebagainya. Ini sangat contoh model yang kita develop atau yang kita oprek. Jadi saya menggunakan dua konvolusi, dua max pooling, satu flatten, dan neural network. Ini kalau dalam bahasa matematikanya ada Pak. Bahasa matematikanya saya temukan di sini. Jadi kalau mau dihitung, sebenarnya ini kalau kita ngomongin masalah machine learning atau neural network, machine learning itu tidak terlepas dari istilah neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah itu nanti ada lagi materinya yang gitu di akhir depannya. Jadi kita beberapa dosen atau beberapa pemateri itu kalau menjelaskan neural network itu dia mengimplementasikan secara kerja otak itu gimana untuk bisa diadopsi di algoritma gitu. Jadi neural network gitu itu model matematika lebih kompleks lagi. Tapi kalau kita sebagai developer itu sebenarnya sudah ada tools yang tinggal kita panggil sebenarnya. Jadi kita hanya menjelaskan parameternya aja gitu Pak. Nah ini kurang lebih ini metodenya CNN. Ini saya percepat aja Pak ya. Ini saya implementasikan ke tangan robot. Ini sebagai substitusi dari alat rehabilitasinya karena ini memang fokusnya hanya ke sistem modelannya. Dan dokumentasinya saya bilang tadi ada contohnya tabel-tabel confusion matrix untuk mengetahui tingkat dari kemungkinan itu seberapa akurat. Kalau di sini ada tabel kebenaran atau confusion matrix di sini dari vokal E dan maju mundur ini dia punya akurasi 95 sampai 100% untuk bisa mendeliver translasinya itu. Nah ini juga menjadi salah satu kelemahan juga karena dalam machine learning atau dengan pengolahan data itu data yang sempurna atau output yang 100% itu bukan malah itu menjadi error karena tidak ada pasti kan akan ada bias. Nah, ini kondisi ini dinamakan overfitting kalau dalam machine learning itu juga bisa dijadikan batasan masalah gitu. Nah, itu Pak. Kurang lebih mungkin kalau membreakdown kalau kita sebagai peneliti mengambil topik machine learning untuk dijadikan topik riset. Nah, mungkin kalau yang di jurnalnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di jurnal ini mungkin ada yang ditanyakan Pak atau mungkin kita bisa lanjut ke sedikit, mungkin saya akan membahas sedikit. Ini mohon maaf Pak, sudah ada karena mungkin mencoba selanjutnya bisa kita bertemu lagi tanpa harus di pertemuan mata kuliah secara resmi ataupun nanti mungkin di beberapa pertemuan dengan Pak Richard juga saya akan beri kesempatan lagi untuk menjelaskan lebih karena memang saya ada di beberapa mata kuliah di dosen SI juga itu menjadi tutor juga Pak. Jadi mungkin ke depannya saya juga akan ketemu Pak Syuhada juga di mata kuliah tidak. Mungkin gitu Pak Syuhada. Ini Pak, ini penelitiannya menarik nih. Soalnya ini implementasi ini Pak ya, teknologi IT, robotik dan klinik di bidang kesehatan. Masih belum level clinical trial Pak ya? Oh belum? Itu ada lagi tuh level penelitiannya lagi dan bahkan juga seharusnya ini nyampainya ke clinical trial karena masih kalau kita sih ngomongnya masih jadi sampel suaranya tadi Pak bukan dari pasien, kan tadi disebut sampel suaranya dari pasien sakit dan sehat. Bukan iya. Itu kita sampel suaranya itu modelnya independen dan dependen. Jadi punya dua. Yang independen itu kita saya sebagai peneliti itu scraping atau mengumpulkan data suara pelonya itu sampel subjeknya itu ada 10 subjek uterus atau speaker 10 orang, tapi masing-masing subjek itu akan mengartifisialkan suara pelo. Jadi subjek sehat bahasanya. Ya, sehat. Tapi ada tambahan data Torgo tadi yang menguatkan di penelitian saya ini karena saya ngambil sampel dataset yang pelo langsung juga menggunakan Torgo dataset. Tapi kekurangannya Torgo dataset itu uterusnya atau speaker itu bahasa Inggris. Jadi ini bisa dikembangkan nanti kalau
Makanya ini juga saya sebenarnya sedang mengembangkan ini juga mengenai dataset yang pengusaha payload berbahasa Indonesia. Menjadi lead bank dataset pengusaha payload berbahasa Indonesia itu kedepannya nanti bisa dikumpulkan, bisa dijadikan penelitian untuk teman-teman para peneliti lain. Begitu sih. Jadi ini campuran dependen dan independen tadi. Artinya Pak, kalau misalnya data yang sudah terkumpul ini, misalnya tadi ada memang dari orang yang pelo dengan 10 orang sehat yang diartifisialkan pelonya, ketika Bapak lanjutkan di uji klinik, itu kan ada data tambahan tuh, new data nih dari data sebelumnya. Artinya database yang sebelumnya itu bisa dimasukkan di dalam database database yang baru, sehingga varian kalimatnya itu lebih banyak, lebih lebar. Oh iya Pak, oke, saya jawab ya Pak. Jadi ya benar Pak, bisa ditambahkan di database yang baru saya. Dan ini juga Pak, ini saya bikin keyword, tapi di sini saya kayaknya belum bikin keyword ya. Saya bikin keyword, jadi kalau dalam machine learning itu atau dalam praktisi juga lah, misalnya engineer, IT engineer gitu ya, kayak ingin mendevelop satu software itu pasti ada versi build version. Jadi dia punya nightly build, versi beta, versi alpha. Nah ini di sini saya itu menarasikan ini masih versi 0.1. Jadi kedepannya itu saya akan bikin pemodelan kalau versi 1 yang rilis. Itu dilengkapi dengan semua instrumen database yang lengkap, normalisasi data yang baik sesuai dengan standar para peneliti untuk mengolah datanya. Dan pemodelan juga ini masih dalam tahap pengembangan karena tadi kalau kita lihat hasil dari condition matrix-nya, ternyata hasil matrix-nya kok bisa banget 100% ini. Setiap masa nggak mungkin alat yang saya buat tadi itu bisa mendeteksi 100% benar semua. Nah, itu kalau dalam bahasa machine learning itu namanya overfitting. Nah, itu berarti ada salah di hyper parameter di pemodelannya. Itu juga menjadi batasan masalah saya nanti ke depannya penelitian selanjutnya melengkapi datasetnya dan melengkapi pemodelannya ataupun bisa mengubah cara pre-processing datanya tadi yang saya menggunakan SPFT atau short term Fourier transform, saya bisa ubah menjadi NFTT misalnya, saya ubah menjadi LPC atau saya ubah menjadi itu. Nah, itu pre-processing data itu nanti saudara kita akan banyak temui juga di mata kuliah machine learning nanti. Nah, gitu Pak Yohanes untuk menjawab pertanyaan Pak tadi. Nah, Pak Syuhada, Pak Maulana, ini saya mohon maaf sekali, ini pertemuan saya malam hari ini sangat karena saya sudah ditanya sama pimpinan. Siap Pak, sesuai tadi rencana. Iya, saya juga sudah harus kuliah online juga ditanya profesor saya. Siap Pak. Malam hari ini sangat singkat sekali, mohon maaf sekali, sangat kompleks sekali. Tapi saya harap nanti diskusi saya dengan Pak Syuhada dan Pak Maulana ya, pada pertemuan hari ini bisa menambah setidaknya ini brief introduction tadi ya, mengenal permukaan mengenai machine tadi. Jadi dan juga bisa membedakan tuh tadi beberapa perbedaan mengenai data science dan machine learning dan role-nya masing-masing itu seperti apa. Dan ternyata tuh mereka tuh ya sebenarnya satu divisi aja tapi memang beda skup pekerjaan gitu Pak. Terlalu begitu ya Pak Syuhada, Pak Maulana, mohon izin saya mungkin akhiri pertemuannya yang singkat malam hari ini. Saya tidak terbuka Pak, nanti bisa kontak. Nanti saya sampaikan kontak melalui Pak Ucap, kontak pribadi saya dan GitHub saya. Ini saya biasanya mengajar pakai GitHub. Ini coba saya, ini juga sudah ada lengkap nih kontak person saya dan materi-materi yang mungkin hari ini juga bisa diakses. Ini saya sematkan di kolom chat ya Pak. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ataupun kalau jika ada kesempatan nanti baru kita nanti sebenarnya pertemuan hari ini saya ingin mendemokan aplikasi yang mudah. Jadi ini sedikit tambahan ya Pak sebelum saya tutup ya.
Jadi ini ada sebenarnya aplikasi yang low code. Jadi kalau sebenarnya kalau ini kan kalau dengan saya itu biasanya pakai Python ya. Kalau dengan Pak Wicak kemarin pakai apa ya Pak untuk developnya Pak Suada di data science ini? Kalau data science pakai Python, Pak. Ya pakai Python ya. Nah, itu kalau kemarin kan pakai Python itu ada mungkin Pak Suda juga mengenal library NumPy, Matplotlib, ada Pandas, ada TensorFlow gitu ya, masih sebenarnya kita masih hard code. Hard code itu dalam konotasi kita masih banyak scripting, coding. Nah, ini ada aplikasi namanya Orange. Ini sangat menarik Pak. Sebenarnya saya ingin demokan. Jadi tinggal kita plug and play Pak. Kalau Bapak pernah tahu SPSS, Pak Suda pernah tahu SPSS Pak ya? Iya, ya. Itu kurang lebih mirip, tapi kalau SPSS itu terbatas. Kalau Pak salah, sebenarnya ada banyak metode, ada regresi linear juga ada. Maaf Pak, saya nggak ada Pak. Ada regresi linear, juga ada SEM ya, analisis SEM. Yang saya pernah operate di SPSS. Di Orange ini lebih lengkap dari SPSS. Bahkan ada machine learning, sedangkan di SPSS itu belum ada machine learning-nya. Sebenarnya saya mau demokan itu, jadi dari data, tinggal kita plug and play data ada preprocessing pakai apa, ini tinggal kalian kita ngatur pakai SPSS gitu Pak, nanti udah muncul semua dokumentasinya. Kita butuhkan data recall-nya atau data yang tidak sesuai untuk normalisasi ataupun hasil pemodel dan sebagainya lengkap di Orange itu. Tapi karena masih hari ini keterbatasan waktu, saya mohon izin pamit dan terima kasih atas waktu dan kepercayaannya Pak Syuhada dan Pak Maulana mau bertemu dengan saya dalam mata kuliah data science ya. Jadi kedepannya Bapak bisa kontak secara langsung saja, tidak apa-apa. Ketika ingin diskusi ataupun saya juga masih belajar juga dengan Pak Syuhada mengenai bagaimana proses dokter saya. Mungkin begitu ya Pak Syuhada dan Pak Maulana, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf ketika ada salah lain ataupun salah dalam interpretasi pada diskusi pada malam hari ini ya. Saya tutup dengan dua kafat majelis. Alhamdulillah, saya dua lantas foto baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Syuhada, Pak Maulana. Izin saya di grup G, kali Jimin nih. Assalamualaikum, terima kasih Pak Syuhada.